Dikasih belum, wah, dia seperti dikasih emas. Wah, dia terap. Disuruh lompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah, dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah, sudah, anjing piaraan tuh. Persis loh Allah menggambarkan ini. Awas, jangan jadi ulama cogokan loh. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing, persis. Disuruh menari, disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa? Dapat duit terus. Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, berbahagia juga di akhirat. Nasab kita bersambung kemanapun, ke Mukidi, ke Markonah, ya itu tidak terlalu penting, karena tidak ada orang itu menjadi selamat karena nasabnya bersambung dengan Mukidi. Kalau dia berdosa, ya dosa aja, tidak orang lepas dari itu. Amin Allahumma amin. Kemudian sebelumnya pernah ada video ini yang isinya adalah membawa ayat Al-Quran untuk memaki-maki orang dengan sebutan anjing, seperti anjing gitu. Jadi ini sepertinya ayat ini dipakai untuk melampiaskan kita ingin memaki dengan makian yang paling ekstrim, yaitu anjing. Dalam bahasa kita itu kalau menyebut anjing itu sudah maki-maki yang super ya. Sudah pedasnya itu, cabenya sudah tinggi. Agak aneh ya, kalau Habib yang sebelumnya itu yang masih muda itu, ini ditembakkan kepada orang yang dianggap misalnya membenci zuriyah Nabi. Oh, mereka itu seperti anjing, lalu baca ayat ini. Jadi mau mengutuk orang seperti anjing, lalu bawa ayat ini. Nah, yang Habib yang ini, yang senior juga sama. Mengutuk orang, lalu menyebut anjing, lalu bawa ayat. Jadi ayat ini kok seperti untuk memaki-maki orang memakai Al-Quran gitu, menggunakan anjing gitu. Padahal yang pertama, ada dua hal yang paling penting di sini. Yang pertama, ayat ini bicara tentang orang-orang kadzabu bi ayatina. Itu ada di bagian bawahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Perumpamaan yang seperti anjing ini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Itu orang kafir. Jadi kalau menyamakan satu kelompok orang dengan ayat ini, itu kan bisa jadi menganggap orang itu sama dengan orang kafir ya. Walaupun saya tidak mau bilang mengkafirkan, tetapi menggunakan perumpamaan untuk orang kafir kok dipakai untuk orang yang bukan orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya di ayat ini orang yang dimaksud sama dengan anjing di sini bukan soal hinanya, bukan soal rendahnya, bukan. Ini bukan sedang memaki-maki orang lalu disebut anjing, bukan. Coba perhatikan. Apa maksud sama dengan anjing itu? Yaitu al-kalbul lahith kamathalil kalbi intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jadi satu anjing yang sabata haluhu fi kulli halin minal ahwal. Jadi keadaannya sama walaupun berbeda-beda kondisinya. Sama-sama yalhath. Kamu mau usir anjing itu, dia menjulurkan lidahnya. Kamu baik-baikin, dia juga menjulurkan lidahnya. Artinya tidak bergeming. Ini maksudnya adalah qulubul kufar farighatun minal huda la tu'athiruhu al-hidayah. Hatinya orang-orang kafir itu sudah beku, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah dapat hidayah. Kamu dakwahi tetap kafir, kamu tinggalkan tetap kafir. Nah, kesamaan itulah yang dimaksud sama dengan anjing. Ini tasbih tamsil, bukan menyampaikan orang dengan anjing. Akan tetapi maksudnya keadaan yang sama-sama tetap dalam keadaan yang berbeda-beda, itu yang diangkatnya. Kalau kita belajar balaghah ini adalah tasbih tamsil. Jadi wajhu syibhinya atau kesamaannya itu adalah keadaannya. Keadaan tidak bergemingnya, keadaan tidak terpengaruhinya oleh apapun. Sama dengan anjing al-lahith. Kamu kasih makan menjulurkan lidah, dia lapar menjulurkan lidah, dia kenyang menjulurkan lidah, apapun tetap menjulurkan lidah. Itu ya, itu sama dengan ayat yang lain. Kamu baca dalam Ibnu Katsir atau tafsir yang lain, ini disandingkan dengan ayat sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja wahai Muhammad, kamu
takut-takuti mereka, kamu beri mereka peringatan atau tidak, sama saja mereka tidak beriman. Nah, tetapnya hati, bebalnya hati, tidak berubahnya hati, terkuncinya hati, itu maksudnya sama dengan sikapnya anjing yang tidak terpengaruh oleh apapun. Itu, Pak. Jadi bukan memaki-maki kamu anjing, bukan. Itu terlalu harfiah menerjemahkan ayat. Karena ayat ini kok seperti anjing. Oh, berarti ada orang-orang yang kita maki-maki seperti anjing. Oh, ini ayatnya, wah, nggak nyambung. Ini kesamaannya adalah keadaan. Tasbih tamsil. Bukan tasbih mufrad. Bukan A disamakan dengan B, tapi keadaan A disamakan dengan keadaan B. Ya. Jadi al-ahwal, hal-hal yang berkaitan dengan satu keadaan disamakan dengan hal-hal yang juga terjadi dalam satu keadaan yang lain. Bukan pelakunya yang disamakan, tapi haliyahnya. Apalagi kalau kok yang dijelaskan seperti anjing yang kalau dikasih gembira, makan, lompat-lompat, itu bukan yalhas namanya. Itu berarti masih berpengaruh. Dikasih makan dia bahagia, ditendang kabur, tidak sama dengan maksudnya ayat ini. Nggak nyambung. Jadi kalau ini dikaitkan dengan anjing yang nurut, dikasih makan galak, dikasih makan itu senang, terus kalau nggak dikasih makan sedih, itu kontradiktif dengan ayat ini. Makanya kata Ar-Razi, kalbun itu tidak semua lahith, tidak semua masuk yalhath. Artinya tidak semua anjing sama dengan yang dimaksud di sini. Ini hanya anjing yang paling buruk, yang bebal, sikapnya sama. Kamu kasih makan, ya, tidak akan lalu sayang sama kamu. Kamu usir juga ya sama, ya. Nggak ngaruh. Sama dengan hatinya orang-orang kafir itu. Farigotun minal huda. Al hidayatu la tu'athiruhu. Atu'athiru qulubal kafirin. Jadi hidayah itu, petunjuklah, apa ceramah, tausiah, nggak mempan, mental. Tetap saja seolah-olah tidak pernah, ya. Seperti air di daun talas lah kalau bahasa kita. Jadi ini ayat ini lebih cocok dengan seperti air di daun talas. Disiram ya kering, nggak disiram ya kering. Kira-kira begitu. Jadi mari kita berbahasa itu kalau kaitkan dengan Al-Quran itu lebih fix, lebih presisi apa yang sedang dibahas gitu. Jangan mentang-mentang ini kok ada anjing-anjing, kita ingin kritik orang terus bawa ayat ini, oh itu seperti anjing, oh dikasih ini begini. Terbalik malah, itu bukan al-kalbul lahith namanya, itu anjing yang masih lebih baik, artinya masih peka dengan keadaan, bisa dipelihara. Ya. Kalau anjing lahith ini anjing yang tidak bisa dipelihara. Kamu sayang-sayang dia ya dia tetap begitu, kamu jahatin dia ya dia tetap begitu. Anjing bebal artinya la yu'athiruhu syai'un, tidak berubah. Sama dengan hati yang sudah terkunci, sudah tidak mempan di apa-apain. Makanya intahmil alaihi yalhath, tetap yalhath, menjulurkan lidah. Au tatrukhu yalhath, tendang begitu, usap-usap, usar-usar juga begitu. Semoga kita tidak menjadi seperti ini. Hati kita masih peka dengan hidayah. Amin Allahumma amin.